Bapak Nurul Taufik selaku fasilitator CGP Angkatan 7 kelas 252 dan Ibu Yulia selaku pengajar praktik di kelas 252. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktik coaching supervisi akademik bersama rekan saya Ibu Sumiati. Pada kali ini saya akan melakukan kegiatan pertama dari serangkaian supervisi akademik, yaitu praobservasi. Berikut ini merupakan tahap praobservasi saya. Selamat pagi Ibu. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar baik dan sehat. Alhamdulillah. Ibu, saya mohon izin minta waktunya sebentar. Saya akan melakukan praobservasi sebelum kegiatan observasi supervisi akademik besok. Nah, supervisi akademik ini Bu bertujuan untuk membantu kita sebagai guru dalam meningkatkan dan mengembangkan kompetensi kita dalam kegiatan mengajar di kelas nantinya. Kita ngobrol santai ya Ibu ya. Jadi praobservasi ini untuk melihat bagaimana persiapan Ibu melaksanakan pembelajaran esok yang akan kita lakukan di tahap observasi. Nah, kalau boleh tahu nih Bu, yang Ibu harapkan dari kegiatan praobservasi ini apa Bu? Saya ingin pada kegiatan ini kita dapat berbincang-bincang, sharing pengalaman tentang pembelajaran yang akan dilakukan esok. Serta pada saat observasi nanti, saya ingin berusaha mencatat temuan-temuan selama saya mengajar, baik kelebihan dan kekurangan saya, yang nantinya akan saya jadikan acuan dalam pengembangan saya dalam melakukan pembelajaran selanjutnya. Jadi Ibu mengizinkan saya untuk mencatat seluruh kegiatan pembelajaran selama observasi ya Bu? Iya, benar. Untuk besok Bu, Ibu akan mengambil materi apa, tentang apa kira-kira Bu? Saya akan mengajar matematika tentang pengolahan data. Kalau boleh tahu tujuan pembelajaran dari materi pengolahan data ini apa Bu? Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai adalah: 1. Murid mampu mengolah data secara baik dan benar. 2. Murid mampu mengurutkan data dari yang terkecil sampai terbesar. Begitu juga sebaliknya. Jadi tujuan pembelajarannya mengolah data dengan secara baik dan benar dan mampu mengurutkan data mulai dari terkecil sampai terbesar, begitu juga sebaliknya ya Bu. Nah, juga menurut data menentukan rata-rata, nanti anak bisa menentukan rata-rata, mencari nilai yang tertinggi dan terendah itu. Dari yang tertinggi dan terendah tadi bisa menentukan rata-ratanya. Nah ini Bu, sebelum lanjut pada rencana aksi nyata, mungkin bisa disepakati Bu, Ibu ingin saya membantu mengembangkan potensi yang mana? Saya ingin Ibu mencatat bagaimana nantinya proses pembelajaran yang saya lakukan, khususnya pada cara saya mengelola kelas dan menyampaikan materi. Ya, baik Bu. Nah, nanti saya akan fokus bagaimana cara Ibu mengelola kelas dan menyampaikan materi. Bagian mana yang ingin saya amati? Ya semuanya, mulai dari kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, kegiatan penutup. Tapi yang ingin diamati dari seluruh kegiatan lebih fokus pada strategi saya. Karena materi ini dibilang sulit tidak terlalu sulit, dibilang mudah juga tidak. Butuh ketelitian seorang murid itu biar nggak salah untuk mengolah datanya nanti.
boleh tahu strategi yang akan Ibu gunakan nantinya itu apa? Saya akan menggunakan metode PBL, di mana anak mampu menyelesaikan soal matematika dengan cara yang benar yang telah mereka ketahui. Jadi strateginya akan menggunakan metode PBL ya Bu ya. Nah, dari tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan, area pengembangan yang hendak dicapai itu apa? Dicapai yaitu murid mampu membaca suatu data, serta murid dapat memahami dari mana nilai rata-rata tersebut didapatkan, agar ketika murid membaca raportnya masing-masing, murid sudah mengerti asal-usul dari nilai raport tersebut. Tadi Ibu kan bilang menyampaikan akan menggunakan metode PBL. Boleh diceritakan Bu alurnya seperti apa? Begini, Ibu akan menyiapkan soal yang sudah Ibu tulis dalam kertas manila. Kemudian mencari nilai tertinggi dan terendah, yang nantinya akan diketahui banyak data-data yang sering muncul. Jadi strateginya untuk kegiatan sebelum kegiatan intinya Ibu akan menyiapkan soal yang ada di kertas manila ya Bu ya. Nah, ada tidak Bu strategi lain selain mengerjakan soal yang tertulis dalam kertas manila? Ada, saya akan membagikan lembar kerja. Kemudian siswa mengerjakan soal tersebut yang berkaitan dengan pengolahan data. Jadi untuk strateginya tadi soal yang dituliskan dalam kertas manila dan juga menggunakan lembar kerja siswa ya Bu ya. Nah, ini ya Bu ya, dalam pembelajaran itu pasti ada kendala atau hambatan yang akan dihadapi ya Bu. Nah, kira-kira bagaimana jika nantinya Ibu menghadapi ada seorang siswa yang kurang mampu atau kurang memahami dalam menyelesaikan soal nantinya? Iya, memang ya. Karena kemampuan setiap anak di kelas 6 ini tidak sama. Pastinya ada yang akan kesulitan dalam menyelesaikan tugasnya. Bagaimana cara Ibu mengatasi hal tersebut? Saya akan mendatangi dan mengajarkan secara privat, membantu anak yang kesulitan dalam menyelesaikan soal pengolahan data ini. Maksudnya, guru mendampingi di kelompok belajarnya itu, didatangi, dijelaskan lagi berulang kali supaya dia bisa paham dan mengerti. Ya, itu untuk hambatan atau kendala Iya, yang jika ada ya Bu ya. Iya. Mengatasinya dengan cara privat ya Bu ya. Iya, betul. Nah, ini untuk persiapan pada saat observasi atau kegiatan pembelajaran besok, mungkin Ibu bisa menceritakan apa saja persiapannya. Yang jelas pastinya RPP, media pembelajaran, dan penilaian. Boleh dijelaskan Bu langkah konkretnya seperti apa? Baik, diawali dengan pembiasaan seperti menanyakan kabar serta berdoa. Kemudian tanya jawab isi raport yang anak-anak ketahui. Pada kegiatan inti, saya memajang soal yang saya tulis pada kertas manila dan menyuruh anak-anak berbanjar ke belakang menyelesaikan soal tersebut. Kemudian memberikan lembar kerja serta melakukan penilaian. Itu langkah konkretnya ya Bu Iya. ya. Nah, jadi cukup menarik sekali Bu rencana pelaksanaan pembelajaran yang akan Ibu susun dan metode yang akan Ibu gunakan besok. Nah, ini bagaimana penilaian Ibu, apa yang kita kembangkan ini? Terima kasih Bu Lucy. Kegiatan pra-observasi ini membuka
Lebih banyak lagi strategi yang akan saya gunakan dalam penerapan di kelas. Saya akhirnya menemukan langkah apa yang akan saya gunakan yang sebelumnya belum terpikirkan. Melalui pertanyaan yang Bu Lucy berikan, membuat saya berpikir dan menemukan sebuah ide yang dapat saya terapkan dalam pembelajaran. Ya, Bu, saya juga berterima kasih Ibu sudah bersedia untuk saya supervisi. Tentunya saya yang mesti banyak berterima kasih Ibu. Semakin penasaran dengan aksi nyata yang akan Ibu lakukan esok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian anak-anak hari ini? Baik. Alhamdulillah. Sekarang bulan puasa ya. Kalian gimana puasa semua? Puasa. Alhamdulillah. Semoga puasa kita diterima oleh Allah ya anak-anak ya. Meskipun dalam keadaan puasa, kalian belajarnya harus tetap semangat. Oke? Oke. Ayo kita belajar sekarang. Buku tanya dulu sebelum dilanjutkan pembelajarannya. Kalian pernah melihat nilai yang ada pada rapot anak-anak? Pernah. Pernah? Simpul pernah? Iya. Dika pernah? Iya Dika. Dika kok cuma senyum-senyum. Kalian di rumah dibantu ibunya ya. Untuk Hesti pernah? Pernah. Yang lain juga pernah ya anak-anak ya? Ya. Alhamdulillah. Di sana di rapot itu ada 3 kolom kan ya anak-anak ya? Kolom yang depan itu apa? Tentang apa anak-anak? KKN. Iya, KKM. Terus kolom yang berikutnya? Nilai. Nilai. Yang berikutnya lagi? Rata-rata. Rata-rata. Ya, di sini kita akan mempelajari mengolah data, mencari rata-rata itu di pelajaran matematika saat ini ya anak-anak ya. Kira-kira kalian bisa nggak yuk? Bisa. Bisa. Pasti muridnya Bu Guru bisa karena semangat. Ini anak-anak, coba kalian berbaris dulu di sini, baris berbaca ya anak-anak ya. Ayo dari Sipul sana, diikuti Sam, Ayo terus selanjutnya. Ayo Dika, Roni, Hesti, ayo Dika semangat. Sudah, ayo Dika sini. Sekarang Bu Guru minta pejamkan mata kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Sini kalian nanti ngambil batu yang ada di tangan Bu Guru ya. Sipul, ayo ambil Sipul, ambil 2. Saya temu Bu. Ayo kamu sah, medem. Ayo kamu. Ambil 2. Kamu ambil 3. Kamu ambil 2 aja Dika. Hesti ambil 3. Terus Sisil ambil 3. Ini pecah ini. Tidak apa-apa, ini kamu dah. Sudah? Kan buka matanya. Kelihatan tuh Bu Guru kan? Sekarang lihat batu yang ada di tanganmu. Ada warnanya itu. Warna apa saja itu? Hitam. Kamu dapat hitam. Kamu hitam sama apa? Hitam semua? Hitam sama merah. Kamu? Biru. Sekarang mau di data di sini ya Nak ya, sama Bu Guru ya. Yang warna merah, Sipul dapat apa Nak? Hitam sama merah. Hitamnya 1 ya? Ya. Merahnya 1. Kemudian Biru sama pasti. biru sama Pastel. Pastel. Putih. putih. Ya. Putih. Terus kamu Ras? Hitam sama biru. Hitam sama biru. Kemudian Roni? Putih, hitam, merah. Putih, hitam, merah. Betul ya? Yang Dika warna apa? Merah. Merah sama apa? Biru. Merah
sama biru. Biru. Terus Hesti. Merah sama putih. Merah. Merahnya dua. Merah 2. Ini 1 ya, diginikan. Kemudian Putih. putih. Putihnya berapa? 1. 1. Sisil? Merah biru. Merah. Biru putih. Merah, biru, putih. Pas? Kamu nak? Biru semua. Biru semua. Yang pecah itu ya? Iya, tidak apa-apa dah. Berarti 2. 3. Oh, biru semua. 1, 2, 3. Nah, setelah itu, ayo kembalikan dah ke Bu Guru batunya tadi. Kalian kembali duduk di bangkunya. Ayo sekarang perhatian ke sini dulu. Kita hitung. Yang merah ada berapa katanya Nana? 6. Yang putih ada berapa? 4. Yang hitam ada 3. Biru ada? Ini 5 tambah 2. Berapa kan? 7. Ada 7. Jumlah batu semuanya ada berapa? Coba kita hitung. 6 ditambah 4 berapa? tambah 3. 13. Tambah 7. Berarti berapa semuanya, Nak? 20. Sip. 10 ya. Di sini ada pertanyaan anak-anak. Batu yang paling banyak, batu apa yang paling banyak anak-anak? Biru. Biru ya. Sini biru. Sebanyak berapa katanya? 7. Batu yang paling sedikit? 3. Hah? Hitam. Hitam. Banyaknya berapa? 3. Rata-rata jumlah batu. Sekarang kita mencari rata-ratanya, ya. Rata-ratanya jumlahnya kan 20. Jumlah 20 dibagi berapa macam ini anak? 1, 2, 3, 4. Caranya. Berarti 20 ya. 20 dibagi 4. Oleh berapa? 5. Pinter. Jadi rata-rata di sini yaitu 5. Paham? Bisa kata-kata kayak gitu? Kemudian di sini disajikan tabel anak-anak. Hasil ulangan matematika kelas 4 katanya, bukan kelas 6 ya, kelas 4. Datanya seperti ini. Yang ada yang dapat 7, 6, 9 sampai ini. Kamu amati. Jumlah muridnya ada berapa ini anak-anak? Jumlah muridnya ada berapa ini? 20. Boleh. Ya, sekarang perhatikan, sudah diperhatikan? Ya, berarti di sini anak yang dapat nilai dulu dicari nilai yang terkecil yang didapat itu angka berapa anak? 5. Hah? Angka berapa? 5 ya? 5. Angka yang tertinggi berapa anak? 10. 10. Berarti yang lainnya angka berapa? 6. Ya kan? Yang ada ya 6 pas 7, 8, 9. Tulisannya Bu Guru bagus apa jelek anak-anak? Bagus. Kamu juga harus bagus ya. Kemudian perhatikan di sini data yang ada ini. Anak yang mendapat nilai 5 berapa anak-anak? Ada
1 berarti 2 ya. Yang di sini ada 1 berarti 3. Yang baris di sini ada 1. Berarti berapa Nana? 4. Pintar. Tadi yang menyebutkan 4. Yang dapat nilai 6. Yang baris ini ada berapa Nana? 2. Baris yang atas 1, 2. Berarti 1, 2. Baris yang kedua ada berapa? Baris kedua ada 1. Baris yang ketiga ada 1. Baris yang keempat ada 2. Berarti di sini 1. Tuh, ya kan? Nah, kemudian yang dapat nilai 7. Baris yang pertama ini ada berapa? 1. Yang kedua 1. Baris yang ketiga 2. 1, 2. Baris yang keempat tidak ada. Berarti cuma 4. Kemudian yang nilai 8. Baris pertama ada Nana? Tidak ada. Baris kedua? Tidak ada. Baris ketiga? Yang keempat? Ada. Berapa Nak? 2. 1, 2. Yang nilai 9. Baris pertama ada? Dapat 1. Yang kedua? 2. Yang ketiga? 1. Yang keempat? 1. Sekarang yang dicari nilai yang berapa Nana? 10. Pinter. Yang pertama ada? Baris pertama? Berapa? 1. Ayo diamati yang teliti biar tidak salah. Baris kedua? 1. Ini ya. Baris yang ketiga? 1. Yang keempat? Tidak ada. Jadi berapa Nana? 3 ya. Di sini banyaknya siswa ada berapa katanya? Yang dapat nilai 5? 4. Yang dapat nilai 6? 6. 7? 4. Ini? 2. Ini? Berapa Nak? 5. Ini? 3. Di sini ada pertanyaan anak-anak. Ya. Nilai yang terendah katanya di data ini, yang terendah tadi. Terendah adalah berapa Nana? 5. Ini ya, terendah ya. 5. Nilai yang tertinggi berapa? Coba sama bisa. Ayo nilai tertinggi Hesti. Nilai tertinggi berapa Es? 10. Iya. Sana Es. Pintar. Nilai yang paling banyak diperoleh, yang sering muncul, yang banyak diperoleh. Nilai berapa? 6. Sisil, nilai berapa Sil? Kamu lihat Sil yang paling banyak. Lihat dari sini. Nilai berapa? 6. Oh, maju Sil. Nilainya di sini. Karena nilai 6. Siswanya banyaknya. Nilai yang paling banyak. Nilai yang apa nih? Nilai yang paling banyak diperoleh siswa adalah nilai 6. Sebanyak 6 juga di sini, 6 siswa. Ya. Kemudian yang keempat, nilai yang paling sedikit, saya paling sekuni, ya, diperoleh siswa yang paling sedikit diperoleh. Nilai berapa yang paling sedikit di sini? 8. Nilai 8. Banyaknya orang berapa? 2. Siapa bisa masuk Rani maju. Yuk. Nilai yang paling sedikit diperoleh siswa nilai 8. Mbak, siswanya berapa? 2.
Bisa anak? Kerjakan kalian? Hah? Bisa. Untuk pengembangan data ini ya. Untuk nanti pertemuan yang akan datang kita ajarin tentang modus median. Tapi untuk sekarang ikut ini dulu. Itu coba kalian kerjakan latihan. Latihan 1. Iya, latihan 1 itu kan ada data ya. Coba Udah bawa. tidak bawa. Ini bukunya. Kalau tidak bawa, Roni. Ya, kerjakan di sana. Coba dikerjakan. Jangan lupa memberi nama identitas kamu. Nama tanggal. Iya, tanggal, nama kan biasa itu sudah ya, Nak ya. Ada pertanyaan nggak, anak-anak, tentang ini? Hah? Kelompok sini bisa semua? Bisa. Kelompok sini bisa? Ah. Berarti tidak perlu diulang lagi ya sama Bu Guru ya. Kalian bisa kan kerjakan latihan itu ya, Nak? Oke, selamat bekerja mengerjakan latihan 1 itu. Ayo dikerjakan. Identitas jangan lupa. Ayo dah kerjakan anak. Yuk semangat. Berapa pensil? Ya. Siapa lagi yang nggak bawa pensil? Bawa. Iya, kerjakan anak. Cuma gitu. Datanya nggak usah kamu tulis, langsung kerjakan itunya aja, jawabannya. Datanya kamu lihat aja, perhatikan data. Kamu menjawab pertanyaannya, ya. Oke? Bisa? Bisa. Yuk, cepat semangat. Ini nggak usah ditulis. Kamu menjawab ini aja. Datanya dibaca aja. Langsung jawabannya. Tapi data itu kamu perhatikan. Kalau terlalu lama praktikan nanti juga akan jatuh. Selisih berat badan tertinggi dan terendah. Selisih berat badan tertinggi dan terendah. Berat badan tertinggi dan terendah sama dengan hitungan berapa aja ini dihitung terendah ini sama dengan ya. Ini hitung berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, itu aja. Sudah. Ini pasti tulis nah kata-katanya. Selisih berat badan tertinggi dan terendah sama dengan gitu ya. Biar jelas. Sudah sih? Mana rambutnya kamu? Ini tulis Ron. Selisih berat badan tertinggi dan terendah sama dengan kamu hitung. Mau digaris-garis ini semua Ron. Yang dikasih garis itu cuma dari 30 sampai 37. Ininya ada usah cuma koma Ron. Tuh lihat punya Hesti. Coba Hes, kasih tahu Hes. Taruh di bawah aja Hes. Tuh kayak gitu tuh. Harus ada kalimat matematikanya biar jelas ya. Coba sudah. Hesti sudah? Nah, coba punya Hesti dibacakan di depan ya Nak ya. Ayo. Dan Hesti jangan Bu Guru. Ayo Nak, bacakan. Itunya di bawah kalimat tanya. Kamu kan itu jawabannya ya. Yang lain
juga perhatikan jawaban Esti. Tidak usah ya langsung. Satu, urutkan data. Berdasarkan data yang ada, gitu. Berdasarkan data yang ada, terus ini urutkan. Berdasarkan data. Ya. Pertama berdasarkan data yang ada. Berdasarkan data yang ada, urutkan data di atas dari yang terbesar. Jawabannya 37, 36, 36, 35, 35, 35, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 32, 32, 32, 32, 32, 31, 31, 31, 30. nah, itu diurut ya anak-anak ya, dari yang terbesar ya, mengurutkan. Kemudian yang nomor 2, Tentukan berat badan yang paling rendah. yang paling rendah berdasarkan data 30. yang paling rendah 30 katanya anak-anak. Punya kalian sama? Sama. Ya, berarti bisa ya. Kemudian yang nomor 3, pertanyaannya apa itu, Hes? Tentukan selisih berat badan tertinggi dan terendah. Selisih yang tertinggi dan terendah. Kemudian jawabanmu apa, Hes? Dari 37 37, dibatasi anak-anak. Terus 36, 36, 35, 35, 34, 33, 33, 32, 32, 31, pas garis batas itu 30. Berarti terus selisih berat badan tertinggi dan terendah sama Sama dengan dengan 6. betul punya kalian? Betul. Belah sana betul? Betul. Kuat. Sungguh anak-anak. Sungguh. Sip. Berarti bisa kalian mengelola data ya nak ya? Sudah pertanyaannya itu. Ya. Alhamdulillah kalau kalian sudah bisa. Terima kasih dan bila ada yang kurang paham, monggo tanya ke Bu Guru mumpung masih waktunya ini pengolahan data. Nanti ada kelanjutannya soalnya. Kalau pertama kamu kurang paham, selanjutnya juga akan mengalami kebingungan. Paham apa? Gimana Nana? Sudah paham apa belum? Paham. Sungguh? Ya. Alhamdulillah kalau paham. Nanti pertemuan yang akan datang dilanjutkan untuk mencari modus dan median ya Nana ya. Nah, kemudian juga diajari lagi tentang diagram-diagram. Ya, kalau kalian sudah paham, Bu Guru sampaikan terima kasih meskipun dalam suasana kita berpuasa, tapi kalian tetap semangat ya Nana ya. Dan untuk selanjutnya kita pembelajaran tema 9. Oke, dan saya akhiri ya Nana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Ibu? Alhamdulillah kabar baik dan sehat. Mohon maaf mengganggu waktunya sebentar Ibu. Ibu. Nah, sesuai dengan apa yang telah saya sampaikan pada saat pra-observasi kemarin, bahwa untuk pelaksanaan pasca observasi dari kegiatan supervisi akademik yang telah kita lakukan, ini pasca observasinya dilakukan setelah atau pada saat pendampingan individu saat ini Ibu. Nah, Ibu, kalau boleh kita tetapkan dulu ya tujuan kita dari kegiatan pasca observasi ini Ibu. Nah, kira-kira apa yang ingin Ibu hasilkan dari kegiatan pasca observasi ini Ibu? Saya ingin Ibu Lucy menyampaikan
menyampaikan temuan-temuan yang terkait dengan pelaksanaan pembelajaran kemarin itu. Apa saja temuan yang Bu Lucy dapat sampaikan ke saya agar untuk kedepannya saya bisa lebih baik lagi cara mengajarnya. Jadi tujuan kita dari kegiatan pasca observasi ini adalah menyampaikan atau nantinya menyampaikan temuan-temuan selama observasi kemarin, apakah sudah sesuai dengan area pengembangan yang telah kita tentukan bersama ya Ibu. Iya betul. Nah, kalau boleh tahu bagaimana Ibu menilai performa atau kompetensi Ibu dalam pelaksanaan pembelajaran kemarin saat observasi Ibu? Saya melihat dari hasil evaluasi yang didapat dari anak itu, murid ya, baik secara lisan maupun secara tertulis, anak-anak itu sudah mengerti betul dengan apa yang Ibu sampaikan, yaitu tentang pengolahan data dan studinya matematika. Jadi cara atau metode yang telah Ibu sebelumnya persiapkan itu sudah efektif dengan kegiatan pembelajaran yang Ibu lakukan saat itu. Iya, sudah sesuai. Nah, kalau boleh tahu ini Ibu, bagaimana Ibu menilai bahwa itu sudah sesuai dengan rencana yang telah kita lakukan kemarin? Kita bisa melihat dari hasil evaluasi anak tadi, yaitu baik secara lisan, dia setelah saya tanyakan, dia bisa menjawab dengan baik dan benar. Juga hasil evaluasinya, di sana juga bisa semua, kecuali satu anaknya, yaitu memang berkebutuhan khusus. Jadi ya beda dengan melayani anak yang normal dengan yang kurang tadi itu. Jadi intinya Ibu memang sesuai pengamatan saya ini Ibu sudah menerapkan berdiferensiasi proses waktu itu ya Bu ya. Nah, apakah Ibu ingin saya menyampaikan hasil pengamatan saya terkait pelaksanaan observasi kemarin? Sangat ingin sekali karena bisa menambah ilmu buat saya. Ya, terima kasih Ibu. Nah, saya ingin menyampaikan hasil pengamatan saya terhadap kegiatan pembelajaran yang telah Ibu lakukan di dalam kelas. Dari tujuan pembelajarannya, tujuan pembelajaran secara keseluruhan, ketika saya melihat dari cara murid mempresentasikan hasil pekerjaannya, itu sudah tercapai tujuan pembelajarannya Ibu. Tujuan pembelajarannya kemarin kan mengolah data secara baik dan benar. Ya, ada beberapa siswa dan sebagian siswa ini Ibu sudah memahami cara mengolah data secara baik dan benar. Itu berdasarkan pengamatan saya Bu ya secara langsung. Dan area pengembangan yang hendak dicapai. Kemarin kita menentukan murid mampu membaca suatu data serta murid dapat memahami dari mana nilai rata-rata tersebut didapatkan. Nah, area pengembangan ini sudah terlaksana. Ini terbukti ketika Ibu melakukan mulai dari kegiatan pendahuluan. Saya rinci dulu ya Ibu ya. Mulai dari kegiatan pendahuluan, Ibu mengaitkan materi pembelajaran dengan pengalaman siswa. Pengalaman siswa ketika siswa menerima raport, Ibu menanyakan secara langsung apa yang kalian ketahui dari hasil atau isi yang ada di raport. Nah, di situ salah satu siswa menyebutkan ada nilai. Nah, dan Ibu menanyakan, kira-kira kalian tahu tidak nilai itu diperoleh dari mana? Ya. Nah, itu sudah mau menuju ke pembelajaran inti. Yang untuk kegiatan intinya Ibu sudah melakukan simulasi menggunakan batu kemarin ya Ibu ya, batu berwarna.
juga menggunakan beberapa pertanyaan yang dikaitkan dengan batu berwarna tadi tentang Iya. pengolahan data tentunya ya Ibu. Nah, ini juga yang paling penting pada saat kegiatan inti setelah Ibu memberikan LK. Nah, Ibu mendampingi anak ketika ada beberapa anak atau satu kelompok itu yang kurang paham, Ibu mendampingi itu lebih lama daripada kelompok lain yang sudah paham. Nah, ini namanya penerapan berdiferensiasi proses Ibu. Jadi secara tidak langsung Ibu sudah menerapkan berdiferensiasi proses, namanya scaffolding. Jadi perhatian khusus atau perhatian penuh diberikan pada yang kurang tadi. Iya, seperti itu. Dan strategi yang dipersiapkan menggunakan metode problem based learning. Nah, Ibu sudah menjalankan itu sesuai dengan LK-nya. Jadi anak-anak tidak perlu lagi banyak menanyakan setelah ini apa Bu, setelah ini apa Bu, tidak. Tetapi dari LK tersebut sudah jelas tertuang apa yang akan dilakukan anak, sehingga anak-anak nanti bisa menyelesaikan LK tersebut dan langsung mempresentasikannya Ibu ya. Nah, menurut saya kegiatan pembelajaran yang Ibu lakukan itu sudah sangat efektif. Strategi yang digunakan juga sangat sesuai dengan materinya dan itu sangat menarik sekali. Alhamdulillah, berarti berhasil dengan tujuan pembelajarannya ya. Ini adalah hasil dari observasi atau pengamatan saya secara langsung pada saat kegiatan observasi kemarin ya Ibu ya. Nah, ini dari apa yang saya sampaikan ini, ada tidak Bu rencana selanjutnya terkait dengan pembelajaran misalnya yang lebih sulit atau materi lain, tindak lanjut, atau memang materi yang seperti itu tapi nanti tindak lanjutnya Ibu seperti apa pengembangannya? Ya. Biasanya itu kita sesuaikan materi dengan metode dan apa lagi tuh? Iya, strateginya itu disesuaikan dengan kemampuan siswa tadi. Pertama, kalau dengan strategi atau cara yang mudah dulu dia mengerti, baru ke yang agak sulit. Disesuaikan memang, hanya kayak gitu. Jadi rencana tindak lanjutnya akan menyesuaikan dengan kemampuan siswa atau karakter siswa ya, dengan itu metode dan materi yang ada, dengan itu lagi apa tuh yang strateginya. Oh iya itu. Jadi ini ya Bu ya, kalau boleh saya menanyakan satu persatu tentang rencana tindak lanjut, tidak apa-apa ya Bu ya. Nah, aktivitas pengembangannya, misalnya Ibu, aktivitas pengembangannya Ibu ingin pengembangan dari rencana tindak lanjutnya Ibu itu seperti apa aktivitasnya? Sekarang kan kalau diterapkan ke anak yang kelas 6 kan tidak bisa ya, karena sudah ujian. Mungkin dengan pengembangannya dilanjutkan pada anak kelas 6 yang akan datang. Kalau WUSU masih tetap di kelas 6. Jadi kelas 5 yang akan datang kan yang kelas 6. Dianukan ke sana pengembangannya. Aktivitas pengembangannya akan Ibu lakukan pada tahun ajaran baru dengan murid yang berbeda. Tentunya dengan metodenya berbeda atau sama Bu? Kalau metode itu nanti ya disesuaikan dengan materi kan. Tapi dengan apa tuh? Satunya apa teh? Ya, strateginya itu mungkin berubah, disesuaikan dengan karakter anak tadi itu. Kadang kan anak ada yang mudah menangkap dengan ini. Mungkin kalau masih harus diberi contoh-contoh lagi gitu. Mudah-mudahan yang akan datang lebih bagus lagi kelas 6 ini. Daya tangkapnya itu lebih tinggi gitu. Oh iya. Nah, itu jadi aktivitas pengembangan dari rencana tindak lanjutnya itu Ibu akan sesuaikan dulu dengan karakteristik siswanya ya Bu. Iya. Nah,
Kalau untuk tujuan yang hendak dicapai, Bu, tujuannya karena tadi kan aktivitas pengembangannya akan menggunakan metode yang lebih relevan dengan siswa. Disesuaikan. Tujuan yang hendak dicapai, Bu? Ya pasti tujuannya yaitu ingin apa? Ayo, biasanya tujuan pembelajaran ingin tercapai hasil pembelajaran ini dengan baik. Maksudnya materinya dapat diterima dengan baik dan dimengerti oleh siswanya. Itu tujuan pembelajaran. Oh, tujuan yang hendak dicapai itu Ibu sesuaikan dulu dengan tujuan pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Iya. Nah, ini saya ingin menanyakan bagaimana perasaan Ibu mulai dari pra-observasi, observasi, dan pasca observasi yang telah kita lakukan saat ini. Tentunya dari serangkaian supervisi akademik yang saya lakukan. Alhamdulillah, secara pribadi saya sangat senang dengan adanya kegiatan seperti ini, bisa menambah wawasan pada saya, juga bisa menambah untuk lebih maju lagi tentang mengajarnya. Karena apa? Dengan kerjasama yang bagus, insya Allah tujuan kita itu tentang mendidik anak ya pasti tercapai. Ya Ibu, saya juga mengucapkan terima kasih karena Ibu sudah bersedia untuk saya supervisi mulai dari kegiatan pra-observasi kemarin, observasi, dan pasca observasi yang saya lakukan. Semoga kegiatan ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Terima kasih Ibu. Sama-sama.